Muhammadiyah, walaupun materinya itu bukan materi Muhammadiyah. Jadi walaupun materinya bukan materi Muhammadiyah. Misalnya ketika di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berbicara tentang tafwid, tentang taslim, ya, kemudian tentang takwil misalnya, itu langsung ditanggapi. Ini bukti bahwa Muhammadiyah Asy'ariyah itu. Lah ditarik-tarik ke sana. Ada lagi seorang penceramah muda di Muhammadiyah ini, itu biasanya akan membawa-bawa ceramah-ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, biasanya seperti itu. Benturannya itu kemudian keras antara Salafi dan Muhammadiyah. Dibenturkan sedemikian keras. Dia dengan gigih, yaitu memperjuangkan ideologinya bahwa ajaran Muhammadiyah begini-begini. Seolah-olah gambarannya dia itu memang benar-benar Muhammadiyah. Padahal itu oplosan, cara berpikir oplosan orang-orang alumni Mesir tadi terhadap Muhammadiyah. Jadi saya anggap oplosan itu. Bagaimana dia kemudian menyatakan Muhammadiyah Asy'ariyah? Karena Pak ingin menyamakan Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang sama. Tujuannya kedua-duanya sama, yaitu dalam rangka membendung pemikiran-pemikiran, yaitu tadi pemikiran-pemikiran Salafi, agar Salafi ini tidak menjadi orang yang dominatif di Muhammadiyah. Intinya ke sana. Tidak rela mereka itu, Salafi dengan mudah bisa leluasa masuk Muhammadiyah, masa kami tidak? Kita pakai cara dong. Bagaimana caranya? Ngaku-ngaku Muhammadiyah. Kenapa? Ini akhirnya banyak orang-orang yang berusaha ngaku-ngaku Muhammadiyah. Itu yang benar-benar. Akhirnya apa? Justru dia menyuarakan orang-orang yang benar-benar Muhammadiyah. Itu orang ngaku Muhammadiyah yang benar-benar kader. Contoh ini banyak, saudara. Saya baca, bisa lihat tuh misalnya di Surabaya, di Malang, ya. Itu ada ustadz di Malang itu, kemudian yaitu tadi di Sumatera Barat. Itu ada ustadz di Sumatera Barat yang ngaku-ngaku Muhammadiyah, itu ada. Tapi pembicaraannya biasanya nyeleneh, yang keluar dari kebiasaan Muhammadiyah. Lah kemudian apa? Suka membentur-benturkan dengan Salafi. Lalu yang lebih strategis lagi, dia teriak-teriak Wahabi. Itu biasanya teriak-teriak Wahabi. Akhirnya apa? Yang diangkat adalah Wahabisme. Seperti umumnya dari Mesir ini, yang dari Mesir, alumni Mesir, itu biasanya teriakannya lantang. Teriakan-teriakan anti-Wahabinya sangat lantang, itu yang diteriakkan oleh mereka. Iya, jadi kadang-kadang kalau saya cermati dari cara berpikirnya orang-orang yang anti kebenaran ini, paling lantang dia suaranya Wahabi. Orang ngakunya Muhammadiyah, dia PCIM, memang benar salah satu pengurus. Biasanya PCIM ini akan memasukkan siapa saja walaupun bukan orang Muhammadiyah masuk di dalamnya. Nah, itu nanti akan menjadi khazanah kajian-kajian Muhammadiyah. Kan PCIM banyak, itu misalnya di Jepang ada PCIM. Kadang-kadang yang diundang oleh Jepang ini juga orang-orang yang cuma dari Mesir gitu. Karena Pak, seolah-olah yang dari Mesir ini segalanya. Nggak mau yang dari Jepang ini mengundang misalnya alumni Muhammadiyah yang keluaran Saudi. Itu nggak mau dia. Ada blokade pemikiran di Muhammadiyah. Pokoknya kalau ada orang Muhammadiyah, alumni Madinah, alumni Mekah, kita blok saya gitu. Nah kalau kita, dan kemudian apa? Yang di Mesir lain lagi. Lah kita gerakkan berbagai macam cara untuk menguasai Muhammadiyah. Lah ini yang terjadi di dalam tubuh Muhammadiyah, ya. Memblokade pemikiran-pemikiran yang dianggap Wahabi Salafi tadi itu. Lah itu semua dalangnya adalah intelektual, di mana mereka ini adalah orang-orang selundupan gitu sebenarnya. Wawasannya wawasan orang-orang yang jumut cara berpikirnya. Antum lihat sajalah. Saya kan sering mengatakan, di Muhammadiyah ini, sejak saya lahir sampai hari ini, ya sampai saya umur 60 tahun ini belum pernah ada pembicaraan Habib di Muhammadiyah. Nasabnya ini. Itu nggak pernah. Di Muhammadiyah juga, sejak dahulu kala sampai hari ini, tidak pernah diangkat orang-orang sakti di Muhammadiyah.
berbicara kiai sakti, bisa terbang, bisa bisa berbicara dengan kuburan. Nggak pernah itu. Itu yang saya ikuti. Jadi tidak ada satupun berita di Muhammadiyah itu yang tersangkut paut dengan TBC sejak awal. Tapi akhir-akhir ini di Muhammadiyah kemudian kalau berbicara, oh ini Kiai Haji Ahmad Dahlan nasabnya sampai kepada Rasulullah. Saya bukan masalah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bernasab ya, atau bernasab. Yang jadi persoalan sejak kapan Muhammadiyah itu mempedulikan itu? Tujuannya apa? Apa tujuannya gitu? Sejak kapan Kiai Haji Ahmad Dahlan teriak-teriak nasab? Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri tidak pernah teriak-teriak nasab. Tiba-tiba orang sekarang ini teriak-teriak nasab dari warga Muhammadiyah tertentu. Kemudian mungkin pernah nggak Muhammadiyah ini selama ini berbicara sekumpul misalnya? Nggak pernah berbicara sekumpul itu. Sejak dulu sampai sekarang. Tiba-tiba muncul seorang tokoh di Muhammadiyah sekarang ini memuliakan orang tersebut. Ini jadi saya ketawa sendiri. Ini apa benar-benar ideologis Muhammadiyahnya gitu? Atau kloningan Muhammadiyahnya? Jadi itu permasalahannya ya. Jadi permasalahannya di situ. Kalau mau tahu Muhammadiyah, baca sejarah Muhammadiyah secara tuntas. Itu tidak pernah menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena buat apa? Memahamkan itu apa maksudnya? Tujuannya apa? Apa jawab tujuannya? Sekarang senjata karena apa? Senjata nasab ini. Yang saya ikuti tahun 90-an sampai tahun 2010, dari 90 tahun 2000 dari tahun 89 sampai tahun 2010 yang saya perhatikan di Indonesia ini. Yang paling getol berbicara tentang keturunan itu adalah orang-orang Aswaja yang ngaku Aswaja tadi itu. Itu tidak henti-hentinya. Biasanya kalau sudah berdebat dengan siapa saja perdebatannya, orang-orang Aswaja ini akan selalu yaitu membawa nama-nama yang terkait nasab keturunan Rasulullah. Sampai orang-orang Syiah di grup-grup Aswaja itu sendiri pada waktu itu menjadi mulia karena nasabnya tadi itu. Bukan mulia karena ilmunya. Mereka begitu takutnya dengan nasab tadi, bukan takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Itu tahun 2008, apalagi tahun 80-an itu ya. Itu memang sebuah keadaan umat Islam yang memang benar-benar terperosok ke dalam fanatik buta itu. Tahun 80-an, apalagi 70-an ya. Itu orang-orang yang benar-benar membeu terhadap kemuliaan orang yang dianggap mulia. Membeu banget. Sampai mereka ini tidak bisa mengelak daripada mitos. Tidak bisa mengelak dari kultus. Mengkultuskannya terlalu tinggi. Sampai di ujung langit sono di dalam mengangkat nama-nama tokoh. Kemudian menciptakan mitos di mana-mana tentang kesaktian seorang kiai. Itu kalau kita cermati di Indonesia yang terjadi. Ini tahun 60 ya, 70-an, 80-an itu luar biasa kisah-kisah kesaktian di Indonesia ini. Sampai pada puncaknya. Iya. Nah, sampai sekarang itu masih mengalir darah-darah kesaktian seperti itu. Pemikiran yang sakti-sakti itu mengerahkan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah terjadi di dalam Islam. Misalnya memburu kesaktian di kuburan-kuburan itu di seluruh Indonesia. Banyak pada akhirnya tokoh-tokoh yang mengedepankan dirinya, saya ini tahu ilmu gaib, tahu neraka, tahu surga. Ada kan sampai sekarang ada orangnya itu masih ada. Hingga suatu hari saya ini ketemu dengan tokoh Muhammadiyah di Bangkalan. Tokoh Muhammadiyah di Bangkalan di daerah Burni. Itu sesepuh Muhammadiyah. Tapi jebolan
orang sebelah. Jebolan orang sebelah. Ini di Burni, daerah Burni, Bangkalan ya. Saya ketemu. Saya masih muda waktu itu. Saya diundang ke Bangkalan. Waktu muda banget masih. Tahun 80.